Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para panitia, para santri, para apa kalau di Ibnu itu sebutannya apa? Rekan-rekan kita dari Ibnu PAKPT apa sampean itu? PAKPT-nya apa? Wahid Hasyim Syariah ya. Alhamdulillah kita sore hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi awali marrah. Untuk yang pertama kalinya kita mengaji dalam rangka mengaji kitab nguri-nguri Khazanah Turas, karena NU itu kalau tanpa turas itu hampa. Justru rohnya Nahdlatul Ulama itu ya ada pada turasnya, Khazanah turasnya. Ada pada Khazanah turasnya. Sehingga pesantren manapun itu untuk mengembangkan keilmuan keislamannya itu pasti tidak lepas dari kitab-kitab turas. Pasti tidak lepas dari kitab-kitab turas. Saya yakin dari jenengan-jenengan ini ba'dun minkum atau ba'dukum itu ada yang alim-alim misalnya. Ada yang alim-alim, ada yang paham, sehingga seakan-akan kayak ngaji Sulam Taufik wis gampang ngono. Wales kitab cilik ya ngono. Atau sebagian dari jenengan ada yang sudah pernah ngaji maksudnya. Ada yang sudah pernah ngaji sehingga kita tinggal murojaah. Kita tinggal murojaah saja. Perlu kita ketahui bahwa kitab Sulam Taufik ini kategorinya adalah kategori kitab apa? Kitab fikih ya. Kategori kitab fikih, fikih untuk mubtadi, fikih untuk level mubtadi. Nah, fikih untuk level pemula. Kenapa dikatakan pemula? Karena memang qasdul mu'allif atau kehendak mu'allif, kehendak musannif mengarang kitab ini memang diperuntukkan untuk mubtadi, diperuntukkan untuk pemula. Oleh karenanya kitabnya dibuat ringkas, dibuat kecil, dan ibarat atau teks narasi kitabnya juga dibuat ringkas yang mudah. Lain halnya dengan kitab-kitab yang genre level atasnya, kayak level mutawasid, lebih-lebih lagi pada level muntahi. Itu justru apa? Ibarat-ibaratnya atau narasi kitabnya itu cenderung padat, cenderung banyak, cenderung padat. Selevel dengan kitab Sulam Taufik itu ya matan takrib itu. Matan takrib, Safinatun Najah itu selevel dengan Sulam Taufik. Atau ada dulu itu namanya apa namanya? Ar-Risalah Al-Jami'ah. Ada lagi itu yang level mubtadi itu Muqaddimah Hadramiyah, Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Yang itu masing-masing punya syarah dan punya hasyiahnya. Sehingga kalau sampean misalnya sejak awal memang belajarnya Sulam Taufik, berarti untuk lebih memahami kitab Sulam Taufik diimbangi dengan syarahnya. Syarah yang populer itu punyanya Syekh Nawawi itu, Mirqatus Su'udi Tasdiq itu yang cukup populer. Kalau kita belajar Matnu Takrib, Ghoyah wa Takrib, biasanya setelah itu kita ngaji Fathul Qorib.
Atau kalau di MSA itu ngajinya tadzhib. Nah, ngaji tadzhib. Itu juga penjabaran daripada kitab Matnul Ghoyah wa Takrib. Hanya saja kitab tadzhib itu cenderung memberikan dalil dari Quran atau hadis, tidak seperti kitab Fathul Qorib itu penjabaran kaul, enggak. Kalau kita belajar Safinatun Najah, biasanya setelah itu ngaji kitab Kasyifatus Saja, misalnya Kasyifatus Saja. Jadi bertingkat. Tetapi rata-rata memang di kalangan pesantren itu ngajinya mesti Fathul Qorib, Matnul Takrib, Fathul Qorib. Sulam Taufik biasanya ya kadang dijadikan kurikulum, kadang cuma dijadikan ngaji pasan, ngaji pasanan. Kemudian level atasnya yang agak rumit itu nanti Fathul Mu'in. Setelah ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Yang sesungguhnya Fathul Mu'in itu juga sama-sama syarah. Sama-sama syarah setingkat dengan Fathul Qorib. Cuma dari sisi tingkat kesulitannya dan min haitsu daqiqul ibarah itu lebih rumit Fathul Mu'in. Lebih rumit Fathul Mu'in. Nah. Kemudian setelah itu biasanya setelah Fathul Mu'in itu ngaji Fathul Wahhab. Kalau enggak Fathul Wahhab biasanya ya Mahalli, biasanya kan Zuruhibin itu. Syarah-syarahnya Minhajut Thalibin. Karena kita mengaji fikih itu memang perlu tingkatan, misalnya. Kita enggak bisa ngaji kitabnya, sekalipun kita itu afiliasi mazhabnya Syafi'i, kita itu masih enggak boleh ngaji langsung kitab Al-Um, itu enggak boleh. Itu sama dengan kita merujuk kepada Al-Quran. Oleh para ashab itu, para ulama madhab Syafi'i, itu memang tidak diperbolehkan merujuk kepada kitab imam, kitab Al-Um, kalau belum pernah mengaji kitab-kitab yang dari rendah dulu. Kenapa demikian? Karena kitab Al-Umnya Asy-Syafi'i itu multi tafsir. Dari kitab Al-Umnya Asy-Syafi'i itu diikhtisori oleh muridnya sendiri Al-Muzani. Namanya Mukhtasar Al-Muzani. Dari Mukhtasar Al-Muzani itu disyarahi oleh ada yang mensyarahinya Al-Mawardi, kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Datang Imamul Haromen, ada Imamul Haromen, gurunya Imam Ghazali, itu punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. Itu kurang lebih sekitar, kalau mungkin yang percetakan itu, yang sudah tercetak itu kurang lebih 30 juz. Itu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. Itu mengumpulkan mengumpulkan kaul-kaul dari para muridnya yang menjelaskan kitab Al-Um. Saking kitab Al-Um itu memang kehendaknya Imam Syafi'i itu di dalam menulis ibarat itu multi tafsir, sehingga muridnya saja punya tafsiran yang berbeda-beda. Kemudian kitab Nihayatul Matlab itu diringkas oleh muridnya Imam Ghazali. Ada ada Al-Wasit, terus diringkas lagi Al-Basit, diringkas lagi Al-Wajiz, diringkas lagi Al-Khulasoh. Jadi Imam Ghazali itu sebenarnya dulu itu terkenalnya bukan karena dia sufi, tapi karena memang dia ahli fikih. Hanya saja karena yang populer itu kitab Ihya-nya malah digadang-gadang sebagai ulama sufi. Padahal itu fikihnya itu ampuh sekali Imam Ghazali itu. Sampai-sampai Imam Ghazali itu mungkin banyak di beberapa pendapatnya itu mukhalifun li qawaidil madzhab. Tidak sesuai dengan jalan atau kaedah-kaedahnya madhab Syafi'i. Kadang kita menemukan kaul-kaul yang dhaif dalam madhab Syafi'i itu ya memang kaulnya Imam Ghazali, karena memang beliau itu
bisa ijtihad. Ijtihadnya juga kuat. Kenapa demikian? Beliau itu punya pendapat yang cukup berbeda daripada para ulama yang lain. Karena backgroundnya Imam Ghazali itu dari mana-mana, dari berbagai keilmuan. Imam Ghazali itu sebelum didapuk menjadi sufinya beliau itu pada umur 38 tahun. Beliau itu hidup 55 tahun. Meninggal 505. Sebelum itu beliau itu ahli filsafat. Kita akan kenal kan, kita mengerti bahwa Imam Ghazali itu pernah kuat sekali filsafatnya, bahkan keilmuan mantiknya itu juga kuat. Yang terkenal itu kitab karya beliau itu Tahafutul Falasifah, yang mengkonter atau mengiktiradi konsep falsafahnya Aristo dan juga yang lainnya dari Yunani. Karena mereka itu mencampur adukkan konsep filsafat dengan ketuhanan. Tetapi sebelum itu Imam Ghazali itu penelitiannya itu kuat sekali. Beliau sebelum mengarang Tahafutul Falasifah itu mengarang kitab Qawaidul Falasifah. Jadi konsep falsafahnya para ahli Yunani itu dikumpulkan dalam satu kitab. Itu menunjukkan bahwa beliau itu benar-benar paham konsep itu sebelum mengkonter, sebelum membantah. Beliau juga punya karangan mantik juga. Padahal itu ilmu mantik itu ilmu yang menguras akal, maksudnya menguras tenaga dalam sisi berpikir. Ada Mihakun Nazor, ada Al-Qistosul Mustaqim, Mi'yarul Mantik, itu semuanya kitab-kitab mantik beliau. Dan satu kitab usul fikih yang dijadikan usul fikih babon di dalam mazhab Syafi'i itu Al-Mustasfa. Terus kemudian Syifa'ul Ghalil, dan beberapa kitab yang lainnya. Jadi sebelum beliau itu sufi, beliau itu ahli fikir, fikihnya itu kuat, keilmuan usul fikihnya kuat, mantiknya juga kuat, sehingga seakan-akan pola berpikirnya itu pola berpikir mendekati pola pikirnya Imam Abu Hanifah yang itu menggunakan ra'yu. Makanya beberapa kali itu beliau berbeda pendapat dengan pendapat mazhab. Nah itu. Sampai setelah itu ada kitabnya Imam Rafi'i, kemudian lahir Imam Nawawi, kemudian setelah itu ada ulama-ulama seterusnya, mulai dari yang pakar itu ya Ibnu Hajar Al-Haytami, gandengannya biasanya Imam Romli, rival itu. Imam Nawawi dan Rafi'i itu dua ulama paten untuk sebagai pedoman mazhab. Di dalam Bahasul Masail itu yang dijadikan qaul mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i adalah qaulnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kenapa demikian? Karena dua ulama ini sudah memfilter qaul mazhab, mulai dari qaulnya Imam Syafi'i sampai ashab setelah itu, murid-muridnya setelah itu. Mana yang kuat, mana yang lemah, itu sudah disaring. Makanya beliau itu disebut sebagai muharirul madhab. Nah, setelah era Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ada dua ulama yang cukup populer, tetapi pendapatnya itu sering berbanding terbalik, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli. Setelah itu lahir beberapa ulama-ulama sampai dekade sekarang. Dari 4 mazhab 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i yang paling kuat secara regenerasi keulamaan atau di dalam kekuatan turusnya itu paling kuat mazhab Syafi'i. Karena silsilahnya itu jelas.
Kalau yang lain itu ada yang lemah. Ada yang lemah. Termasuk sampai sekarang itu kitab Sulamut Taufik yang sebenarnya itu Sulam Taufik juga cuma menukil pendapat-pendapat dari sebelumnya yang kemudian diringkas. Nah, ini kitab Sulamut Taufik ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini dari Tarim, Al-Hadrami Tarim. Ulama-ulama Tarim itu rata-rata mereka menggunakan mazhab Syafi'i, tapi ada pula yang menggunakan mazhab Maliki. Ulama-ulama Tarim, notabene kebanyakan Syafi'i, dan kuat sekali. Syafi'inya di sana itu kuat sekali. Sehingga kita punya ulama mazhab Syafi'i yang cukup kuat dan lahir dari Tarim. Ada Hadramaut, ada Tarim. Yaman itu selain ini ada Habib Salim Asyatiri, ada banyak, termasuk pengarang Simtud Dura itu siapa jenenge? Habib Ali ya. Pengarang Simtud Dura itu mengakui kealiman Syekh Abdullah ini. Syekh Abdullah bin Thohir, ma'ruf dengan julukan Ibnu Thohir. Pengarang Sulam Taufik itu dikenal dengan julukan Ibnu Thohir, namanya Ibnu Thohir. Tapi beliau warok sekali. Kayaknya kalau kita mengikuti keteladannya beliau itu cukup susah. Beliau itu satu hari itu tidak lepas dari zikir kurang lebih 25.000 kali. Awak dhewe iku sik scroll TikTokan. Medsosan wis angel iku. Kecuali sama apa? Megang HP karo nyekel tasbih. Iku bumbuan sing sinkron sing keitung iku HP-ne apa tasbih mate. Zikirane apa? Zikiran HP-ne sing keitung ganjaran maksudnya. Nah iku. Bahkan beliau bisa menghatamkan atau sehari itu bisa paling tidak ngaji itu 10 juz, 8 juz, 10 juz. Itu setiap hari, per hari maksudnya. Berarti 3 hari itu khatam. Udah kita itu angel. Wis maca qul huwallahu ping 3 iku wis padha khatam ya. Wis padha khatam. Maka karena sifat wirainya sehingga manhaj beliau dalam fikih itu adalah manhaj ihtiyati, manhaj kehati-hatian. Makanya saya nanti jangan kaget ketika sidi-sidi haram di kitab Sulam Taufik itu. Ya memang beliau itu punya metode atau manhaj fikihnya itu manhaj yang ihtiyat, full penuh dengan kehati-hatian. Kita jarang sekali mendapati di kitab Sulam Taufik itu pendapat yang longgar, mesti pendapat yang kuat dan itu sekalipun tidak relevan dengan kehidupan kita maksudnya. Sekalipun tidak relevan dengan kehidupan kita. Makanya kadang kitab Sulam Taufik termasuk syarahnya itu juga sering dijadikan rujukan dalam Bahsul Masail. Sering dijadikan rujukan, terutama kalau dalam menghukumi yang rodok-rodok sing kereng. Entah itu biasanya yang sering dijadikan rujukan itu tentang apa? Tentang konsep kholwah, terus kemudian konsep syahwat dan lain sebagainya yang itu cenderung pada dosa-dosa itu. Minadzunub al-kabair wasaghair itu rata-rata rujuk pada kitab Sulam Taufik Mirqatus Unti Tasdik ini. Saya kasih contoh misalnya satu dulu pernah dibahas di dalam Bahsul Masail itu permasalahan wanita yang sedang iddah, wanita yang sedang menjalani iddah, tapi dia posting foto di media sosial dan pakai filter. Jadi seakan-akan itu fotonya itu wayu, tapi secara realitanya dia tidak macak, tidak berdandan.
Tapi kan karena dia sudah pajang foto di media sosial, di Instagram, apalagi sudah kena filter, seakan-akan kan memang cantik, cantik karena filter. Itu gimana hukumnya itu? Apakah dia itu melanggar ketentuan ihdatnya? Kan orang wanita iddah itu kan punya kewajiban ihdat. Nah, sementara ihdat itu kan tarku zina, meninggalkan atau tidak menggunakan perhiasan, tidak menghias diri, itu kan ihdat. Esensi ihdat kan di situ. Sehingga ada beberapa ketentuan dalam ihdat itu, mulai dari tidak boleh memakai pewangian, tarku zina, tidak boleh menggunakan pakaian yang itu secara uruf pakaian itu dianggap sebagai pakaian mewah atau pakaian yang orang menggunakan pakaian yang dimaksud itu sudah disebut sebagai orang yang macak. Ya misalnya kayak gawe gaun, gawe pakaian-pakaian. Kalau kaos itu tidak disebut zina, kaosan itu tidak disebut macak. Dan tidak boleh, ada kewajibannya lain, dan dia tidak boleh keluar dari rumah. Harus mulazamatul maskan, harus menetap di rumah. Nah itu kalau wanita seperti itu, padahal esensi atau tujuan dari dia tidak keluar rumah itu kan biar tidak terekspos oleh publik, maksudnya. Khawatir ono garangan-garangan sing godoni lho. Ono sing godoni iku. Makanya dia tidak boleh keluar rumah. Lah kalau dia posting foto terus difilter, itu apa ndak malah menggoda para lelaki, apalagi janda itu selalu di depan. pesona janda itu mesti berbeda dengan orang yang perawan, maksudnya. Maka dalam Bahasul Masalah itu diputuskan bahwa filter itu bukan termasuk bagian daripada zina, karena filter itu adalah mempercantik foto, bukan mempercantik fisik. Ya, kalau foto itu lepas daripada hakikat badan. Sementara zinah yang dimaksud di dalam ihdat itu adalah azinah fil badan, segala sesuatu yang melekat pada badan. Makanya tidak boleh memakai wangian, tidak boleh menggunakan pakaian dan lain sebagainya, atribut yang itu melekat pada badan, yang itu bisa disebut sebagai zina, itu tidak boleh. Oleh karena filter itu bukan termasuk bagian daripada zina fil badan, maka hukum asalnya tetap diperbolehkan. Menggunakan filter, posting foto menggunakan filter, hukumnya diperbolehkan. Masalahnya pasca itu, masalahnya itu bukan hukum filternya, tapi setelah upload foto itu, ya pola nih artis misalnya, kayak BCL, mari tinggal mati bojone, upload foto, terus moro artis-artis yang nyedeki, DM, itu pun tidak malah timbul fitnah malah. Sehingga sehingga ada hukum pasca itu, ada hukum setelah hukum foto, setelah upload foto itu, yang menjadikan itu sebagai amrun kharij, faktor luar yang bisa mengalihkan hukum pada boleh menjadi tidak boleh, pada hukum haram. Ya ibaratnya dari kitab ini, kalau setelah upload foto itu terjadi tahakukul fitnah, nyata-nyata setelah upload foto banyak yang godo, ada banyak fitnah, terutama ini biasanya kalangan artis, itu jelas haramnya, Tetapi kalau ada masih dugaan mazinatul fitnah, hanya masih ada dugaan terjadinya fitnah, ini oleh para ulama disamakan hukumnya dengan terjadinya fitnah, sehingga sama-sama haram. Hanya saja ada hukum makruh itu terjadi ketika ada khawatir.
Kalau dia upload foto khawatir terjadi fitnah. Nah ini kalau ada kekhawatiran berarti belum tentu di sana ada fitnah. Cuma khawatir saja. Ini oleh para ulama dihukumi makruh. Oleh para ulama dihukumi makruh. Nah sehingga kita dalam bahasan masalah itu diputuskan ya tetap haram tapi haram li ghairihi, bukan li dzatihi. Haram li ghairihi karena menimbang adanya fitnah pasca upload foto itu. Ruwet niku. Tapi lek wanita mau dilarang main HP itu ya juga ya apa terusan. Bosen itu. Apa ndak malah apa namanya? Kayak terpenjara gitu ya. Sehingga ada beberapa orang dari kalangan feminis itu yang menuntut yo laki-laki yo harus ihdat juga masa ngomong wadon tak ngomong wedok tak sing ihdat yo ndak adil Makanya di dalam kompilasi hukum Islam itu ada hukum ihdat bagi laki-laki yang durasinya disamakan dengan perempuan. Jadi tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menikah pasca itu. Sekalipun fikih sebenarnya tidak melarang. Tapi laki-laki yang seperti itu tidak punya peri kemanusiaan. Mari ditinggal, mari cerai hidup atau cerai mati, moro-moro rabin neh. Iki wong lanang atine busuk iki sih. Gak jelas iki. Nah itu. Itu beberapa muqaddimah terkait dengan kitab Sulamut Taufik. Ini karena pertemuan awal kita baca ora usah akeh-akeh dulu. Sedikit saja. Nanti kita buka diskusi ya. Ini semua paham bahasa Jawa? Hah? Ada yang tidak paham bahasa Jawa? Ya bagi maknai cara Jawa apa maknai cara Indonesia? Dua-duanya. Ya oke. Nanti saya terjemah nanti. Tapi saya maknai Jawa dulu, nanti saya terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ilham bisanin. Semailah musannif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Thahir bin Husain wa usuli wa furu'ihim wa asatidatihim anallahu ta'ala bil maghfirah wa yaskun mujannah wa yambarat wa karamatin fid dunya wal akhirah. Wa man hadara fi hadzal majlis al mubarak al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani tur zat kang anduweni sifat welas asih ing dalam donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang anduweni sifat welas asih ing dalam akhirat bloko. Jadi lafaz bismillahirrahmanirrahim ini menjadi syarat mutlak di dalam menulis kitab. Musannif pasti tidak lepas dari sehut basmalah ini. Karena terkena khitab kesunatan ini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Segala sesuatu yang di sana itu punya nilai baik kok tidak diawali dengan basmalah, maka terputus nilai baiknya itu. Manfaatnya menjadi terputus. Wa fi riwayatin bilhamdulillah. Sehingga
beberapa ulama itu tidak menggunakan basmalah tetapi mengawalinya dengan hamdalah, itu juga ada. Itu juga ada. Kayak di pengarang-pengarang nazam itu, kayak Qomit Tuhyan itu coba. Itu nazam pertama itu berapa? Alhamdulillahilladzi qad sayyara, pakai hamdalah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa. Alhamdulillah dan alhamdulillah yang lain. Alhamdulillah tawi sekabehane puji kulillahi tetap kagungane Allah, Rabbil alamina zat kang mengirani wong alam kabeh. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun an ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang berhak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah wahdahu hale suwijine Allah. La syarika kang ora ana sekuton niku maujud lahu keduwene Allah. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing temen setuhune Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring tambah hormat takzim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasulullah wasallam lan muga-muga paring tambah keselamatan sapa Allah ing ngatasi Rasulullah. Wa ala alihi lan ing ngatasi keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabate Muhammad wa tabi'in lan pira-pira tabi'in, pira-pira pengikut. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhannya manusia. Al-alamin, Rabbil alamin itu ada dua tafsir ya. Apakah al-alamin itu memuat juga kepada yang selain selain manusia, huruf akil maksudnya, ataukah al-alamin itu hanya terbatas pada al-akil atau manusia saja? Makanya kalau terjemahan itu Tuhan semesta alam itu berarti memuat semuanya, gitu. Tapi kalau terjemahannya Tuhan manusia itu lain lagi. Menurut sampean gimana? Sampean pilih partai yang mana? Pilih makna yang cuma manusia saja atau semuanya? Semuanya. Masalahnya ini nanti kalau di Fathul Qorib itu Ibnu Malik mengatakan di Fathul Qorib itu menyinggung pendapatnya Ibnu Malik, mengatakan itu hanya lil akil, lil uqala. Alamin itu hanya manusia yang ada di alam. Tetapi ada juga mufassir yang mengatakan ghairul uqala juga masuk, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan. Kalau dawuhnya Kiai Musta'in Syafi'i Jombang itu, alamin alhamdulillahirabbil alamin dalam Fatihah itu hanya dikhususkan kepada manusia. Kenapa demikian? Karena khitab dalam Fatihah itu hanya khitabnya manusia saja. Coba bayangkan kalau misalnya al-alamin itu dimaknai kepada hurul uqala, maka bagaimana kesakralan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Atau setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu semuanya sigot atau khitab kepada manusia semua. Atau uqala. Dikuatkan juga dengan dalil-dalil yang lain kayak Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Liyakuna nadhiran lil alamin. Nabi itu diutus di dunia itu sebagai orang yang memberikan peringatan kepada alamin.
Lah alamin itu yang bisa diberi peringatan ya cuma manusia. Sehingga ada beberapa makna yang memang mentaksis, makna yang umum diarahkan kepada makna ukola. Tapi mufasir juga ada yang mengatakan huirul ukola juga masuk. Nyatanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ya juga Nabi juga memberikan uswah kepada selain manusia juga. Bagaimana Nabi itu hidup dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana Nabi hidup dengan hewan, itu juga termasuk bagian daripada rahmatan lil alamin. Nah, itu terserah sampean wes ikut partai yang mana mesti. Dan aku bersaksi bahwa sungguhnya tiada Tuhan selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi Dia, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Berikut keluarganya, sahabat dan juga tabi'in. Amma ba'du anapun yang dalam sa'wusi basmalah hamdalah salawat ini tidak ada ini ya. Amma ba'du dalam anapun yang dalam sa'wusi basmalah hamdalah lan syahadat. Fahada mengkau tawi kilah matan. Fahada mengkau tawi kilah matan iku juz'un. Iku juz'un bagian latifun kang cilik. Ai juz'un sohir. Yasaruhu kang gampangaken ing juz'un latif sapa Allah Gusti Allah taala halimahul hur sapa Allah. Fima ing dalam nerangaken perkara. Fima ing dalam nerangaken perkara tegese ilmu. Yajibu kang wajib apa ta'allumuhu melajari ma wa ta'limuhu lan ngajaraken ma. Wal amalu lan ngamal bihi kelawan ma lil khosi kedue wong kang khusus wal ami lan wong kang umum. Wal wajibu tawi kang wajib. Wal wajibu tawi kang wajib iku ma perkara utawa ilmu. Wa ada kang janjiaken sapa Allah Gusti Allah. Wa ada kang janjiaken sapa Allah Gusti Allah fa'ilahu ing wong kang nglakoni ma. Janjiaken bisawabi kelawan den ganjar pahala. Watawa adalan dadi terancam. Watawa adalan dadi terancam sapa tarikuhu wong kang ninggal ma. Den ancam bil iqabi kelawan siksa. Wasamaitu hulan jenengi sapa ingsun musannaf ing juz'un latif. Sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi ing aran kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Itu bisa dibaca sulama, bisa dibaca sulamu. Kalau sulama berarti ikut pada i'rabnya maf'ul. Kalau sulamu itu berarti ikut pada i'rab hikayah namanya. Artinya ini nama kitab jadi tidak perlu dirubah harokatnya. Nukilan. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah yang Gusti Allah al-karima kang mulya. Al-karima kang mulya sapa Allah an yaj'ala ing yen to dadosaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono kitab minhu murni saking Allah. Walahu lan krana Allah. Wa fihi lan remen marang Allah. Wa ilaihi lan maring Allah. Jadi cara membuat ibaratnya itu cukup ringkas. Minhu, walahu, wa fihi, wa ilaihi. Tapi punya makna semua. Maknanya beda kabeh. Wa mujiban lan ing perkara kang majibaken. Wa mujiban lan perkara kang majibaken lil qurbi marang parek. Wa zulfa lan marang makom kang dhuwur. Ladaihi ing dalem ngersane Allah. Wa an yuwafiqa lan yen to paring taufik, paring pitulung sapa Allah. Man ing wong
Waqafa kang kandhek utawa kang jumeneng sapa man alaihi ing atase juz'un latif atau kitab lil amali kanggo ngamalaken bimuqtadahu kelawan tatrapane amal. Sumat taroki nuli keri-keri munggah bisa munggah bitawadudi kelawan demen bin nawafili kelawan pira-pira kesunatan liyahuza supaya merkoleh sapa wong hubbahu ing demen marang Allah wa wala hulan pitulunge Allah. Amma ba'du itu kalau dalam amma ba'du itu tidak ada artinya ya. Apa artinya itu? Masa mau diartikan setelah ini itu Tidak ada. Yus amma ba'du. Hah? Maka amma ba'du ini sebenarnya tidak perlu diartikan. Karena ini fungsi amma ba'du di dalam nahwu itu sebagai faslul khitab, namanya faslul khitab. Memisah antara muqaddimah dengan isi. Jadi amma ba'du itu pasti sebelumnya amma ba'du itu adalah muqaddimah. Setelahnya amma ba'du itu mulai isinya musannif. Makanya itu disebut faslul khitab, memisah di antara khitab yang dimaksud dengan yang bukan dimaksud. Siapa yang pertama kali mengucapkan faslul khitab? Kalau dalam Quran, kalau kita rujuk pada Quran itu berarti Nabi yang itu ada Qurannya, wa faslul khitab itu loh. Apa itu ayat Quran ini? Ini yang dihafal Quran ini. Nabi Daud ya, itu yang ada Qurannya itu loh, wa faslul khitab itu loh. Nah, tapi ada juga ulama yang mengatakan penisbatan awalu marrah yang mengucapkan faslul khitab, ya ada banyak ulama. Ini termasuk kitab yang ringkas, termasuk kitab yang bentuknya kecil, yang mana Allah telah memudahkan di dalam menyusun keilmuan yang wajib untuk dipelajari dan diajarkan serta diamalkan bagi orang yang khusus. Orang khusus berarti orang yang punya keilmuan yang tingkat tinggi, berarti ulama, maupun orang awam. Orang awam ini termasuk kita orang awam. Dan kewajibannya adalah mempelajari sesuatu, mempelajari ilmu. Wa adallahu fa'ilahu, yang mana Allah itu memberikan janji, menjanjikan kepada pelakunya dengan pahala, dan orang yang meninggalkan itu menjadi terancam dengan adanya siksa. Itu adalah ilmu yang wajib kita pelajari, yang masuk kategori ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain. Jadi ini yang termasuk kategori ilmu yang wajib kita pelajari fi awali marrah. Nanti di sini ada apa ilmu yang wajib dipelajari pertama kali bagi seorang muslim adalah ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin maksudnya ilmu yang terkait dengan keimanan, keislaman. Yang pertama kali dipelajari adalah syahadat. Syahadat. Apabila ilmu ini sudah dikuasai, ada 3 sebenarnya ilmu fardhu ain yang wajib dikuasai. Yang pertama adalah dasar-dasar tentang ketuhanan yang biasa kita sebut sebagai usuluddin. Ini meliputi pada aspek tauhid, keimanan, keislaman. Yang kedua itu ilmu tentang ilmu fikih, ilmu tentang syariatnya, ilmu fikih. Tapi fikih ini fikih yang dasar. Apa batasannya? Batasannya kalau dalam kitab fikih adalah pada rukun Islam itu, apapun ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan kewajiban di dalam rukun Islam, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya, atau kewajiban-kewajiban yang lain, maka itulah yang harus dicari. Nah. Yang ketiga adalah ilmu tentang batin, ahwalul batin. Selama kita tahu tentang apa itu makna ikhlas, apa itu makna riya, apa makna tawakal, qanaah, dan sebagainya,
sementing ngerti dasarane nah. Itu sudah gugur kewajiban. Lah kalau perpanjangan daripada itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah, tidak ada kewajiban bagi seluruh orang muslim. Lalu bagaimana ketika sampean, nah, karena ini semua syariah ya, semua keilmuan syariah, rumpun syariah. Yang jadi masalah itu kalau yang non syariah kayak seperti ilmu biologi, fisika, sains. Itu kalau dalam kitab fikih, dalam kitab Hasyiatul Jamal itu dikatakan itu bukan ilmu wajib. Nanti konsekuensinya gimana? Ini pernah dibahas masalahkan juga. Bagaimana hukumnya orang tua membiayai santri atau membiayai anaknya yang dia itu bukan mempelajari ilmu syariah. Itu tetap wajib enggak itu? Lah sementara ilmu syariah, ilmu syar'i yang dimaksud di dalam kitab itu adalah ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Yang penting seputar tentang keislaman itu. Di luar daripada itu dikatakan ghairu syar'i. Kalau kita berpijak pada teks-teks para ulama, maka tidak ada kewajiban orang tua menafkahi anaknya yang dia itu mempelajari keilmuan yang non syar'i. Ini secara hukum loh ya. Jadi kayak kanca-kancane sampean sing saintek niku. Ilmu-ilmu umum, kedokteran, farmasi. Sebenarnya orang tuanya itu secara hukum kalau kita berpijak pada mazhab Syafi'i tidak ada kewajiban bagi orang tua mereka menafkahi mereka. Maksudnya tidak ada kewajiban bayari UKT ini mereka. Tapi ada aspek yang lain yang harus dipertimbangkan. Apabila murid atau anaknya ini benar-benar cerdas misalnya. Cerdas dan nanti ketika selesai kuliah itu di ilmunya itu bisa manfaat, maka wajib bagi orang tuanya untuk menafkahi. Tapi lek anaknya iku mondok terus dia bolosan terus gampang bobolan, atau di pondok cuma pacaran tok, maksudnya ndak ngaji. Orang tua itu tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Itu salahnya dia maksudnya. Itu salahnya dia. Ini unik ya, itu memang keilmuan keilmuan yang memang mewajibkan bagi orang tua untuk menafkahi. Sebenarnya seusia jenengan ini yang putra itu sudah bukan menjadi tanggungan orang tua, karena sampean sudah balik semua toh. Sudah balik, kemudian mampu untuk bekerja. Kalau laki-laki ukuran terbebas dari nafkah orang tua adalah ukuran balik dan itu balik sama kudroh alal kasbi. Kalau perempuan masih dalam tanggungan orang tua selama dia itu belum menikah atau belum beralih pada tanggungannya orang lain, maksudnya si suaminya. Tapi menjadi wajib menjadi tanggungan orang tua kalau jenengan ini diperintah oleh orang tua untuk thalabul ilmi. Itu memang perintah orang tua ya. Sekalipun sampean tidak mengharapkan, tapi itu perintah orang tua untuk thalabul ilmi. Maka atas perintah itu dan sampean wajib menaati dan kewajiban membayari semua biaya pendidikan itu dilimpahkan kepada orang tua. Kecuali biaya hidup. Kecuali sangu. Kalau sangu itu tidak ada kewajiban bagi orang tua sebenarnya untuk memberikan sangu ke sampean. Cuma karena saking sayangnya wong tua ning sampean dikai sangu. Tapi kalau misalnya anak menuntut di pengadilan mergo ndak diberi sangu, itu ndak bisa dibenarkan. Hakim mesti memenangkan orang tuanya, bukan si anaknya. Nah itu. Sehingga paling tidak kalau kita ilustrasikan di sekarang ya,
kewajiban bayar UKT itulah. Kewajiban bayar UKT itu adalah kewajibannya orang tua. Secara hukum ya, ini secara hukum. Kalau kita berbicara hukum. Nah, masalahnya anak-anak itu biasanya atau kita itu ada yang apa? Perhatian dengan orang tua, kondisi orang tua, ada juga yang enggak berarti. Ada juga yang enggak perhatian. Kalau yang perhatian dengan orang tuanya itu kan punya keinginan untuk meringankan beban orang tua. Sehingga mereka cari beasiswa. Mereka cari beasiswa. Ini ada yang beasiswa di sini? Ada? Atau biaya sendiri? Beasiswa pun dari orang tua. Kalau saya tuh lebih senang kalau dibilang senang enggaknya, itu lebih senang biaya sendiri atau biaya dari orang tua ketimbang beasiswa. Kenapa demikian? Di sisi lain daripada beasiswa itu nanti ada keterikatan dengan pemberi beasiswa, karena akadnya itu akad apa beasiswa itu? Kita diberi biaya tapi harus ada feedback imbal balik kepada pemberi biaya. Seakan-akan kita itu enggak bisa loss. terikat dengan aturan. Tapi beasiswanya begitu. Itu adalah sebuah konsekuensi. Dimanapun beasiswa itu seperti itu. Semisal LPDP pun juga begitu. Artinya kalau sewaktu-waktu diminta untuk mengabdi, ya harus mau. Harus mau. Itu adalah sebuah konsekuensi. Kita dibiayai maka kita harus taat kepada yang membiayai, pemerintah maksudnya. Tapi kalau biaya sendiri atau biaya dari orang tua, menurut saya itu lebih lebih kuat nilai keberkahannya, maksudnya. Lebih kuat nilai keberkahannya karena ini murni hasil jerih payah daripada orang tua. Kasabnya ini sudah bisa dipastikan al-kasbul halal. Nggak mungkin masuk wong tuane nggo biaya pendidikan anaknya digulane teko duit nyolong, duit malingan kan nggak mungkin. Apalagi sangu. Mesti dicarikan entah itu utangan, yang penting halal. Tapi kalau uang pemerintah ya mate orang usah tersinggung, ini fakta mate. Saya bicara fakta. Sampean sepakat enggak sepakat ya, wallahu alam, terserah sampean. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa uang pemerintah itu diambil dari banyak sisi. Banyak, entah itu uang pajak, entah itu uang biaya lainnya sebagainya lah. Artinya itu persentase antara yang halal dan haram itu bumbuan. Makanya saya itu dulu menghindari beasiswa. Kalau ada beasiswa misalnya dan itu stoknya longgar daripada itu diambil oleh orang-orang yang korup, ya tapi lebih baik diambil sampean. Yang jelas sampean itu kan jelas peruntukannya untuk thalabul ilmi. Kalau ada biaya nganggur itu senang sekali maksudnya. Kuota 50 tapi yang daftar cuma 10. Berarti kan ada sisa 40. Kalau per anak itu, per siswa itu misalnya 50 juta, biaya awal sampai akhir maksudnya. Nah, itu kan sisanya masih banyak. Itu potensial untuk mereka-mereka yang ada di atas menggunakan yang bukan haknya maksudnya. Nah, itu dialihkan pada dana apapun maksudnya. Ya lebih baik sampean ambil. Itu jelas itu, sampean ambil itu peruntukannya untuk thalabul ilmi, untuk ngaji, nggih tuku-tuku buku atau apapun lah. Nah, itu lebih mending. Nah, tapi mana tapi nih? Apa kakak tapi? Ada bagaimana hukumnya? Kita punya harta, kemudian di sana itu kita yakini di sana ada yang halal, ada yang haram. Kita yakini di sana ada yang halal, ada yang haram. Misalnya di sisi lain itu misalnya uang pemberian dari pemerintah atau bunga bank misalnya, bunga bank yang itu diperdebatkan halal haramnya.
Lah kita selaku orang muslim, orang mukallaf itu bagaimana menyikapi hal itu? Kita punya uang 5 juta itu dipakai semua atau disisihkan sebagian? Menurut sampean ya, apa? Los. Ya emang ndak dipakai no. Kalau kita pakai konsepnya Imam Ghazali, apabila di sana ada harta yang sebagiannya halal, sebagiannya haram, tetapi kita tidak bisa mentakyin, menentukan persentase halal haramnya, maka bagaimana? Maka harus digunakan, tetap boleh digunakan karena di sana ada harta halalnya, tapi harus ihtiyat, harus hati-hati. Kehati-hatian yang dimaksud Imam Ghazali adalah dibelanjakan pada aspek yang memang itu butuh. Sekiranya tidak butuh itu harus disedekahkan. Kayaknya sampai tidak setuju lagi. Eman. Lah itu. Ya karena landasan hukumnya ya pakai kaidah fikih. Idza istama al halal wal haram hulibal haram. Artinya ada wajhul ihtiyatnya. Ihtiyatnya adalah pada sisi aspek haramnya itu. Tapi Imam Ghazali mewanti-wanti untuk tidak menggunakan uang itu, harta itu dipakai untuk konsumsi pangan. Itu diwanti-wanti karena suatu harta yang syubhat istilahnya, atau kita tidak meyakini entah itu halal haramnya atau masih 50-50 lah. Itu jangan sampai dijadikan sebagai konsumsi pangan yang itu nanti masuk ke tubuh, karena ini nanti akan menghambat akal, menghambat hati, menghambat akal. Jadi rata-rata orang yang terhambat akal dan hatinya, kesumpetan, salah satu faktornya itu karena dia sering mengkonsumsi barang makanan yang bersumber dari harta yang syubhat atau haram. Itu pasti itu. Silakan belanjakan untuk kebutuhan yang sifatnya zahiriyah. Contohnya apa? HP itu kan zahir. HP, buku. Kalau buku itu tidak masalah karena buku itu wujud zahir. Yang kita serap adalah substansi daripada ilmu yang ada di buku. Tapi kalau untuk zatiah bukunya itu wujud zahir, ini tidak ada masalah, kata Imam Ghazali itu. Kalau kita punya uang 5 juta, ya kita belanjakan semua, tapi jangan sampai ada yang masuk ke perut. Kuat apa rasanya? Angel itu sulit sekali. Mesti ada hasrat yang halah ini, mesti migacuan ini nanti. Semua udah mau itu harus nerakter koncone. Apalagi dipoyoki karo koncone. Mari cair beasiswane, ayo. Ayo. Atau mari menang lomba, ayo. Traktiran wis. Kuat iki. Nah, ini seperti itu. Kita usahakan yang masuk atau kita jadikan sebagai konsumsi pangan itu adalah uang yang memang benar-benar kehalalannya. Halal, benar-benar halal. Salah satu yang halal, pasti halalnya itu adalah uang pemberian dari orang tua. Wis jamin halal wis. Nah, kalau sampean dapat uang beasiswa 5 juta, dapat sangu dari orang tua, ya iku sing dijadikan maam untuk makannya, makan minumnya, kebutuhan pangan itu dari orang tua. Sementara yang lain itu bisa sampean gunakan untuk yang lain. Itu prioritas utamanya. Itu penting banget. Nice. Oke, sampai sini dulu ya. Ini masih awal ya. Faslun yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam. Wallahu a'lam bishawab.